dalam lindungan Tuhan dan kita tetap bahagia selalu. Walaupun yang terjadi hari ini adalah membuat kita resah, tapi kita tetap semangat dan yakin bahwa semuanya akan berlalu. Artinya kita tetap sehat menjalani masalah persoalan dunia yang saat ini melanda. Tidak hanya mereka saja, kita juga merasakannya. Baik, walaupun demikian kita tetap belajar. Mari perhatikan materi kita untuk hari ini. Maka tema kita saat ini pada tema 9, judulnya adalah kekayaan negeriku. Dengan subtema satunya, kekayaan energi di Indonesia, muatan IPS KD 3.1, yaitu sumber daya alam dan fungsinya bagi lingkungan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa sumber daya alam itu adalah merupakan salah satu kekayaan energi. Nah, kekayaan energi yang mana, Bu Guru? Kekayaan energi yang dapat diolah kembali menjadi energi alternatif. Ini dia. Berarti sumber daya alam yang ada di permukaan bumi itu dapat diolah kembali, dimanfaatkan oleh manusia yang kita sebut menjadi energi alternatif. Energi alternatif itu sangat menguntungkan manusia. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah bahwa energi alternatif itu adalah ramah terhadap lingkungan. Yang artinya bila ramah terhadap lingkungan berarti energi alternatif itu tidak menimbulkan pencemaran udara. Inilah dia tentang yang merupakan kekayaan energi, salah satunya pada sumber daya alam. Baik, kita kembali bahas tentang sumber daya alam itu. Apa rupanya sumber daya alam itu, Ibu Guru? Kenapa rupanya dia sangat berguna, bermanfaat bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, terutama bagi lingkungan. Nih, baik, kita kupas kembali, ya. Walaupun kita sudah pelajari, ya, kita kembali mengingatkan, bukan berarti untuk dilupakan. Kita mulai bahwa sumber daya alam itu artinya segala sesuatu yang
kelangsungan hidupnya. Ini dia. Kata kuncinya, ingat, adalah semua yang ada di permukaan bumi, dan juga kata kuncinya benda hidup dan benda mati, serta dipergunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi jelas persoalannya arti dari sumber daya alam ini. Berarti apapun bentuknya, apakah dia bisa bergerak atau tidak bisa bergerak, bila diolah oleh manusia, ya, dan setelah itu dipergunakan oleh manusia, tentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau sudah kelangsungan hidupnya, berarti sangat bermanfaat, sangat vital pada hidup manusia. Apa contohnya? Mari kita lihat. Kita lihat angin. Nah, angin itu merupakan, bisa disebut dengan udara. Di bumi ini udara itu bermacam-macam. Ya. Udara yang sangat berguna bagi makhluk hidup adalah O2. Untuk apa? Kamu tahu. Sudah bisa menjawab. Ayo. Siapa yang bisa menjawabnya? Ibu kasih jempol bagi anak kami yang tahu jawabannya, mengapa O2 itu merupakan kebutuhan hidup makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita lihat sayur-sayuran. Nggak usah dulu kita buat sayur-sayuran. Tumbuhan dan hewan. Apalagi air. Apalagi tanah. Ya. Maka contoh sumber daya alam ini, ya, terdapat di permukaan bumi. Permukaan bumi itu bisa kita sebutkan, salah satu contoh kecilnya dalam petik itu adalah di lingkungan. Maksud Ibu Guru begini, bahwa contoh sumber daya alam yang kita tulis ini dan banyak lagi contohnya kita temukan di lingkungan. Ya. Lingkungan itu dijadikan sebagai habitat bagi makhluk hidup. Habitat itu adalah tempat berkembangnya bagi makhluk hidup. Maka semua contoh-contoh sumber daya alam itu yang ada di lingkungan tempat tinggal makhluk hidup sangat mendukung sebagai sumber daya makanan. Saya ulangi, sebagai sumber bahan makanan.
dari manfaat sumber daya alam di lingkungan adalah tersedianya sumber makanan. Jadi kalau sumber makanannya banyak, yakinlah maka makhluk hidupnya jumlahnya juga banyak. Tapi kalau sumber daya alamnya sedikit tersedia, maka sumber daya alamnya, maka manusianya pun, makhluk hidupnya pun akan sedikit ditemukan. Bagaimana itu Bu Guru? Ayo kita pikirkan nak. Kita bayangkan kehidupan di lingkungan kutub dan kehidupan di lingkungan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita saja, ya. Nah, kalau di lingkungan kutub, yang banyak itu adalah hewan-hewan yang bisa bertahan pada suhu yang cukup dingin. Hanya itulah makhluk hidupnya yang hidup. Dan bisa dihitung berapa jumlahnya. Sedangkan di tempat tinggal kita tidak hanya hewan saja, satu jenis hewan saja yang hidup, tapi beraneka ragam hewan yang kita temui. Begitu juga dengan manusianya, beraneka ragam kita temukan. Jadi kesimpulannya bahwa sumber makanan itu menentukan jumlah populasi perkembangan dari makhluk hidup sebagai tempat tinggalnya di lingkungan itu. Ini tersedianya sumber daya makanan. Yang kedua, bahwa sumber daya alam itu di lingkungan sangat berpotensi sebagai pencegahan erosi atau pengikisan. Dari mana ini Bu Guru? Pencegahan erosi itu ingat pada tumbuh-tumbuhan. Ini adalah akar-akar tumbuhan. Ya. Akar tumbuhan. Nah, terutama akar tumbuhan ini sangat berguna di daerah yang miring ketinggian buminya. Kita jumpai di daerah-daerah pegunungan. Jadi tanah-tanah miring itu tidak akan longsor karena adanya akar tumbuhan itu sebagai penahan dari tanah-tanah yang ada di gunung tersebut. Inilah dia. Ya. Yang ajaibnya anak-anakku, walaupun di lereng-lereng gunung yang miring, akar tumbuhan ini mampu menyimpan air di dalam tanah.
Jadi akar tumbuhan itu di dalam tanahnya itu terdapat sumber air. Yang sumber airnya sangat bagus untuk dikonsumsi oleh manusia. Itulah yang sering kita minum, botol kemasan yang bermerek Aqua, Ades, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi salah satunya itu juga manfaatnya adalah selain pencegahan erosi, kita buat juga ada tersedianya sumber air mineral atau tersedianya mata air dari dalam tanah. Oke, Ibu hanya kasih 3 contohnya saja manfaat lingkungan. Ya. 3 lagi kamu cari sebagai PR-mu. Ya. Apa itu lagi fungsi dari sumber daya alam itu yang ada di lingkungan. Ini tugasmu. Harus kamu lakukan. Jadi nanti di catatanmu harus ada terisi 3 lagi. Ya, ini dia. Nah, jangan lupa. Ya. Nah, ini Ibu nilai nanti. Nah, kita sudah tahu apa itu artinya, apa itu contohnya, apa itu manfaatnya. Maka sekarang kita kembali kepada ini, kepada sumber daya alam dunia, yaitu bahwa ternyata sumber daya alam itu secara garis besarnya dibagi atas 2 bagian. Ada yang disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang diperoleh sangat cepat proses tersedianya. Ya? Atau sangat mudah, sangat gampang lah, gampang sekali, gampang penemuannya. Karena selalu ada di sekitar kita. Dan pada umumnya sumber daya alam yang dapat diperbarui ini tidak perlu kita bayar. Tapi ingat, apabila sumber daya alam yang dapat diperbarui itu rusak, terutama karena kegiatan manusia, maka sumber daya alam yang dapat diperbarui itu juga akan musnah dalam kehidupan manusia di permukaan bumi. Apa itu contohnya? Kita lihatlah contohnya matahari. Tadi Bu Guru bilang, bila sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu tidak dapat diganggu oleh kegiatan manusia, maka sumber daya alam yang dapat diperbarui itu juga akan rusak dan tidak ada di permukaan bumi. Contohnya matahari ini adalah bila
manusia itu terus menebang hutan, terus menebang pohon, selalu membakar di lingkungan tempat tinggalnya, maka yang terjadi adalah peningkatan temperatur suhu matahari. Akan terjadi penipisan ozon. Apa ozon itu? Lapisan udara. Jadi lapisan udara itu berlubang-lubang, nak. Lapisan udara itu salah satunya fungsinya adalah sebagai penyaring sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Yang tadinya suhunya hanya 27 derajat Celcius, yang paling panas 30 derajat Celcius, kini karena sudah berlubang ozon itu akhirnya menjadi 40 derajat Celcius. Bayangkanlah kalau sudah temperatur suhu matahari sudah naik, maka semua makhluk hidup sudah kepanasan, termasuk saya, kamu, juga hewan-hewan yang ada di permukaan bumi. Jadi itu sangat-sangat merusak lingkungan yang ada di tempat tinggal kita ini. Ya? Dan dampaknya tidak hanya satu, berkelanjutan. Setelah temperatur ozon naik, maka apa yang terjadi? Tumbuh-tumbuhan tidak lagi menghasilkan sumber makanan. Dari mana sumber makanan? Sudah habis, sudah kering. Oke, itu dia contohnya. Maka tugasmu juga adalah cari contohnya ini 5 lagi ya nak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia PR-nya, latihannya. Kita kembali ke sini. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang prosesnya sangat lambat dan lama tersedia di permukaan bumi, serta jumlahnya terbatas. Apa contohnya? Contohnya adalah semua bahan-bahan galian di permukaan bumi. Yaitu kita buat emas. Apalagi minyak dan gas bumi. Oke, kamu yang mencari nak 3 lagi. Ini dia PR-nya. Baik, sampai sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat mengerti dan memahami pelajaran kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.